segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Pentakosta itu sendiri. Ya, saya kasih judul khotbah pada pagi hari ini adalah fenomena lidah api. Ya. Ada seorang tokoh yang bernama tokoh sejarah misi ya, Cameron Towson. Dia seorang pemuda kelahiran Amerika Serikat tahun 1896. Dia ingin mengabdi kepada negaranya dan ingin menjadi tentara pada waktu itu dalam Perang Dunia Pertama. Namun ternyata dia terpanggil untuk misi dan dia pergi ke Guatemala. Dan ketika dia menjadi misionaris, dia menjual Alkitab dalam bahasa Spanyol ya, dan ternyata penduduk asli daripada Guatemala itu adalah orang-orang Indian yang bukan berbahasa Spanyol ya, jadi bahasa suku Indian. Dan mereka menyindir Cameron dan berkata, kalau Allah kamu pintar ya, harusnya mengapa dia tidak membuat berbicara dalam bahasa kami. Nah, pertanyaan itu begitu mengusik hati Towson dan dia kemudian mempelajari bahasa Indian dan kemudian bersama pelayanan Wycliffe dia menerjemahkan ya Alkitab ke dalam bahasa Indian ya. Berbicara tentang bahasa ya, penerjemahan bahasa, kita apa yang dialami Towson ini menjadi sebuah peringatan bagi kita tentang peristiwa Pentakosta, di mana ketika Roh Kudus turun kepada murid-murid Tuhan Yesus, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada hari Pentakosta itu. Ya, mari kita akan membaca ayat kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Kisah Para Rasul 2, ayat pertama sampai yang keempat. Mau baca? Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Terus. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, inilah peristiwa Pentakosta ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dalam sebuah ruangan dan terjadi sebuah fenomena di dalam ruangan itu. Ya. Dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu apa? Dalam Pentakosta menurut perjanjian lama itu adalah hari raya orang Ibrani, hari raya orang Yahudi yang disebut Shavuot ya, Shavuot ya. Ini adalah hari raya pengucapan syukur atas hasil panen ya, panen daripada bangsa Israel. Mereka bersyukur. Ini di Pentakosta merupakan hari ke-50 ya setelah Paskah. Jadi mereka bersyukur, mereka berterima kasih bahwa panen bisa terjadi oleh karena tangan Tuhan. Tuhan yang memberi kesuburan, Tuhan yang memberi tanah yang di padang gurun ya, tanah yang rasanya sulit untuk ditanami ya. Berbeda dengan Indonesia ya. Indonesia tanahnya subur karena daerah tropis, sedangkan di Timur Tengah itu tanahnya
savana ya, tanahnya biasanya hanya tanaman padang rumput saja, tetapi mereka bisa menanam ternyata ya, menanam gandum dan tumbuh dan bisa panen. Dan mereka orang-orang Israel percaya bahwa ini adalah karya tangan Tuhan ya. Kalau bukan tangan Tuhan, maka rasanya mustahil untuk bisa memanen ya tanaman hasil tani ya. Ini ucapan syukur kepada Tuhan. Itu peristiwa daripada Pentakosta di dalam Perjanjian Lama. Nah, Tuhan mengkaitkan peristiwa Perjanjian Lama dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus ya, di mana pada saat pencurahan Roh Kudus terjadi sebuah fenomena yang terjadi yang di luar akal manusia ya, yang di luar kendali manusia. Yang pertama, fenomena yang terjadi adalah pada waktu terjadi angin keras ya, mungkin angin kencang atau angin yang cukup kencang masuk ke dalam ruangan tempat murid-murid itu berkumpul, tempat mereka bersembunyi ya, karena mereka takut ya. Ada angin yang kencang masuk ya, karena mungkin pada masa itu tidak ada jendela-jendela yang tertutup ya, mungkin ditutup tirai saja, jadi ada ventilasi udara, dan angin itu masuk ke dalam ruangan itu dan cukup kencang sehingga ini membawa suatu ketakutan ya. Mungkin ada suatu peristiwa yang orang kalau misalnya ada angin kencang mungkin wah ini ada apa gitu kan ya. Nah, kemudian fenomena yang lain, tiba-tiba setelah angin kencang itu masuk ke dalam ruangan, muncul lidah-lidah api ya, lidah-lidah api yang turun atas murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul pada waktu itu. Dan ketika mereka berbicara, mereka berkata-kata, tiba-tiba perkataan mereka itu seperti perkataan yang dimengerti oleh orang-orang yang hadir, yang orang-orang yang datang pada masa Pentakosta. Jadi saya coba ulang bahwa ketika hari raya Pentakosta, orang-orang dari berbagai daerah akan berkumpul di Yerusalem ya. Itu sebuah kebiasaan daripada orang-orang Yahudi ketika merayakan perayaan-perayaan Yahudi. Mereka akan pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah, dan mereka istilahnya bersyukur kepada Tuhan, yang membawa persembahan atau ucapan syukur ke Bait Allah. Nah, dari berbagai bangsa, maksudnya dari berbagai daerah, dari berbagai bahasa ya. Ya, kalau ada orang-orang Yahudi yang tersebar di beberapa daerah, dan mereka ketika datang ke Yerusalem, mereka adalah orang-orang yang berbahasa, di situ ada bahasa-bahasa yang mereka bisa gitu. Misalnya ada bahasa Kapadokia, Parsia, ya, Laodikia dan sebagainya. Ya. Dan mereka orang Yahudi tapi tinggal di daerah-daerah tertentu sehingga mereka bisa mengerti bahasa-bahasa yang ada. Ya, contohnya saya orang lahir di Bandung, bisa bahasa Sunda, pergi ke Jawa Tengah, akhirnya belajar bahasa Jawa, saya ngerti bahasa Jawa. Nah, kemudian istri saya orang Kupang, dia sering ngomong bahasa Kupang, saya juga mengerti bahasa Kupang. Ya, jadi ketika ada orang Jawa ngomong bahasa Jawa, saya bisa paham. Nah, orang-orang murid-murid Tuhan Yesus yang berada di loteng itu, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang datang merayakan Pentakosta. Ya. Dan ketika itu orang-orang Yahudi menganggap wah ini murid-murid ini mabuk gitu kan. Mabuk, tapi mereka membela diri bahwa kalau mabuk itu masa pukul 9 pagi sudah mabuk. Biasanya mabuk itu orang-orang mabuk itu malam hari ya. Ini pagi-pagi hari mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh
orang-orang pada yang hadir yang merayakan Pentakosta pada waktu itu. Nah, dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, maksudnya apa? Ini adalah sebuah penggenapan janji Tuhan tentang pengutusan Roh Kudus, di mana dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan yang sudah kita baca minggu lalu, bahwa dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Lalu kemudian Yesus juga pernah memberikan janji dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17, dikatakan, aku minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya, dunia tidak mengenal dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Ya. Kemudian juga penggenapan janji dari Nabi Yoel. Ya, dikatakan bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ya. Pencurahan Roh Kudus adalah sebuah pemenuhan janji Tuhan bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Yesus terangkat ke surga, tidak ada di muka bumi, tapi penyertaan Tuhan akan terus ada dengan pencurahan Roh Kudus. Ya. Nah, mengapa pada waktu pencurahan Roh Kudus terjadi fenomena lidah api? Ya. Fenomena terjadi karena murid-murid pada waktu itu dalam kondisi ketakutan. Mereka tidak berani keluar rumah karena takut ditangkap, ya, oleh orang-orang Romawi, karena pengikut Kristus yang dianggap sebagai penghujat, ya, yang menghujat Allah, yang dia sudah disalibkan, dan mereka bersembunyi. Mereka tidak berani menyatakan diri di tengah-tengah masyarakat umum secara terang-terangan, sehingga mereka selalu berkumpul dalam ruang-ruang tertutup, gitu kan. Nah, kemudian mereka membutuhkan keberanian, membutuhkan kuasa, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Ya, bagaimana bisa mereka bersaksi kalau tidak ada kuasa yang mendorong mereka, kuasa yang memberikan mereka keberanian, ya, untuk bersaksi. Oleh karena itu mereka Tuhan mencurahkan Roh Kudus dengan sebuah fenomena lidah api, atau fenomena yang terjadi di dalam ruangan loteng itu. Ya. Jadi apakah sebuah fenomena itu harus terjadi, selalu terjadi di dalam kehidupan orang percaya? Ya, tentu ini adalah sebuah kasus pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada saat Pentakosta, pada masa Perjanjian Baru, ya. Dan fenomena itu tidak selalu harus terjadi, ya. Tidak selalu harus terjadi dalam setiap orang percaya. Ya. Nah, apa makna dari Pentakosta itu sendiri? Ya, Pentakosta memiliki sebuah makna bahwa keterbatasan manusia, kita semua memiliki keterbatasan, ya, memiliki limitasi di dalam hidup kita, di mana kita menyadari siapa diri kita. Kita bukan orang yang hebat, kita bukan orang yang bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Ternyata dengan makna Pentakosta kita mengerti bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ya, melalui pencurahan Roh Kudus, melalui Roh Kudus turun,
tinggal di dalam diri kita, tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Ya. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu untuk melakukan firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu memahami akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yesus mengatakan bahwa ketika Roh Kudus itu datang, Dia akan menginsafkan manusia akan dosa, Dia akan menyatakan kesalahan, Dia akan menuntun kita bahwa akan ada penghakiman. Ya, Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Jadi pencurahan Roh Kudus itu diberikan kepada kita sehingga kita menyadari ya bahwa Roh Kudus akan memampukan kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya untuk tujuan menyebarkan Injil atau menjadi saksi. Ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa kalau saya harus dipenuhi Roh Kudus, saya harus berbicara dalam bahasa roh atau bahasa-bahasa baru, ya. Untuk apa gitu kan? Kita pikir untuk supaya kita bersemangat dalam pengiringan Tuhan. Tidak. Ya, ketika Roh Kudus turun, ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, terjadi sebuah fenomena di dalam kehidupan kita, bukan untuk sebuah kehebatan, bukan untuk sebuah bahwa saya diberi karunia, saya diberi berbicara dalam bahasa roh, bukan itu, tetapi pencurahan Roh Kudus diberikan untuk kita hidup dalam kebenaran. Lalu yang kedua, untuk memberitakan Injil. Ya, karena dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu untuk menjadi saksi. Jadi kalau kita menerima Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, tapi kita tidak memberitakan Injil, maka itu adalah hal yang sia-sia. Ya, karena Roh Kudus mendorong kita untuk menjadi saksi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi pagi hari ini kita boleh merenungkan bahwa pencurahan Roh Kudus terjadi pada masa Pentakosta sebagai sebuah ucapan syukur bahwa manusia itu terbatas. Ya, kita ini terbatas. Kita membutuhkan Allah. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Seperti bangsa Israel, mereka bersyukur karena mustahil bisa menumbuhkan tanaman, ya, bisa panen kalau tanpa intervensi Tuhan, memberikan kesuburan dari tanah Israel. Ya. Ada tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ya, di tengah-tengah masa pandemi juga, ya, kita terbatas. Rasanya kita tidak bisa melawan virus ini. Kita tidak punya kemampuan untuk melawan virus corona. Ya. Mau dengan cara vaksin, ya, saya sudah divaksin, tetapi ternyata virusnya sudah bermutasi lagi. Ya, ada virus dari India, dari Inggris, kemudian virus dari Afrika, dan itu katakan lebih ganas lagi. Ya. Kita tidak bisa bergantung kepada apa yang manusia bisa buat. Ya. Manusia bisa membuat vaksin, tapi ternyata vaksinnya juga efektivitasnya terbatas. Oleh karena itu, Bapak Saudara, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan Allah. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa hidup, diberikan napas, masih bisa dihindarkan dari virus COVID-19. Itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Ya. Dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Satu tujuannya, bukan juga untuk kehebatan kita,
tapi untuk hidup dalam kebenaran firman. Untuk hidup melakukan firman Tuhan, dan terlebih untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ya, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan meneguhkan iman kita di hari Pentakosta ini. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan Tuhan kepemimpinan bangsa negara kami, untuk Bapak Presiden Tuhan, Wakil Presiden Tuhan, dari aparatur tertinggi sampai terendah Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan hikmat marifat buat mereka Tuhan, untuk memimpin bangsa dan negara bangsa Indonesia ini dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Tuhan, kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kami pula membawa berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mengasihi dan mencintai Tuhan sama-sama katakan, Amin.